Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas surah Al-Lail atau surah Wal-Lail. Ada juga yang menamainya sesuai dengan bunyi ayatnya, surah Wal-Laili idza yaghsha. Allah berfirman dengan bersumpah, Wal-Laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz zakara wal untha. Al-Lail itu apa? Kita biasa tahu malam, Lail itu malam. Sebenarnya dari segi bahasa kata Lail berarti hitam. Karena kegelapan malam hitam, maka dia dinamai Lail. Rambut yang hitam juga namanya Lail. Fikiran yang tertutup sehingga tidak terlihat bagaikan gelap dan hitam, itu antara lain disebabkan karena minum minuman keras. Karena itu minuman keras dinamai Ummu Laila. Nah, semua dari kata Lail. Dalam bahasa agama, Lail diartikan sebagai saat terbenamnya matahari. Walaupun ketika itu sebenarnya belum lagi hitam pekat. Nah, itu sebabnya ada juga kita disuruh berpuasa wa atimmus shiyama ilal lail, sampai terbenamnya matahari. Ada ulama yang memahami kata lail gelap itu mengundurkan bukanya sampai hilang mega merah. Karena itu baru malam menurut mereka. Oke. Tapi menurut kita, menurut banyak ulama, itu sudah malam karena Nabi prakteknya seperti itu. Yang penting, Allah bersumpah demi malam, wal-laili idza yaghsha. Yaghsha menutupi. Apa yang nampak selama ini di siang hari ditutupi oleh gelapnya malam. Oke. Dilanjutkan wan-nahari idza tajalla. Dan apabila malam siang, dan saya bersumpah juga demi siang idza tajalla, saat dia menampakkan segala sesuatu. Jali itu jelas, yang menjelaskan segala sesuatu. Siang dengan cahaya matahari yang memancar ketika itu menjadikan apa yang di waktu malam tidak jelas menjadi jelas adanya. Okay. Menarik, ayat ini memulai dengan kata wal-lail, malam. Ada surah lain yang memulai dengan cahaya matahari, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Kenapa di sini dimulai dengan al-lail? Surah ini surah yang ke-10 diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kegelapan kemusyrikan masih merajalela. Berbeda dengan wasyamsi wadhuhaha. Ketika itu cahaya ajaran agama sudah mulai nampak. Nah, dalam bahasa spiritual, malam itu disimbolkan sebagai kegelapan hati, kedurhakaan. Orang yang durhaka itu gelap wajahnya, gelap hatinya. Sedangkan cahaya itu adalah simbol dari iman, dari petunjuk. Nah, jadi wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Kemudian lanjutan ayat ini, wa ma khalaqadz zakara wal untha. Ma ada yang mengartikannya man, siapa.
Sehingga wa ma khalaqaz zakara wal unsa berarti dan demi siapa yang menciptakan az-zakar laki-laki atau jantan wal unsa atau betina. Yang menciptakan itu adalah Allah, seakan-akan dan demi Allah. Ada lagi yang mengartikan ma itu istilahnya dalam bahasa masdariyah. Maknanya begini, apabila ma itu masuk ke suatu kata kerja, maka gabungan dari ma dan kata kerja itu menjadikan maknanya sebagai menunjuk suatu peristiwa tanpa menunjuk waktunya. Jadi sekarang khalaqa itu kan kata kerja, telah menciptakan, masuk kata ma. Nah, gabungan dari ini menjadikan kata ma khalaqa berarti penciptaan, peristiwa penciptaan, keadaan penciptaan. Jadi demi dan demi penciptaan az-zakar dan unsa, demi penciptaan lelaki, jantan dan perempuan atau betina. Mari kita lihat lagi. Beda tidak malam dengan siang? Beda. Perbedaannya itu apakah bertingkat-tingkat atau tidak? Tingkat-tingkat. Kita lihat. Malam itu bertingkat-tingkat. Ya toh? Awal malam belum terlalu gelap. Gitu. Akhir malam sudah mulai ada terang. Ya. Siang juga begitu. Oke. Jadi berarti berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Laki-laki dan perempuan beda atau tidak? Jadi kalau ada orang yang mau mempersamakan itu apa artinya? Itu menciptakan makhluk baru yang tidak diciptakan Tuhan. Ya toh? Beda. Perbedaannya itu bukan hanya pada alat produksinya. Bahkan perbedaannya pada kecenderungannya, pikirannya. Saya pernah berkata kalau ada anak kecil dua, katakanlah umur yang baru jalan, satu laki-laki, satu perempuan, diletakkan di depannya satu pistol-pistolan, satu boneka. Pasti yang perempuan, walaupun lambat, ambil yang boneka. Itu kecenderungan sejak kecil. Nah, berbeda-beda. Bahkan kita ini, laki-laki sama dewasa, berbeda atau tidak masih kita? Kita masih beda. Bukan hanya berbeda pada bentuk fisiknya. Mungkin kecenderungan kita berbeda. Mungkin kepentingan kita berbeda. Mungkin keresahan kita berbeda. Berbeda-beda semua kita ini. Oke. Allah bersumpah dengan aneka perbedaan ini bahwa inna sa'yakum lasyatta. Syatta itu artinya keterpencaran. Yang terpencar itu berbeda-beda lokasinya. Ya toh? Nah, sesungguhnya usaha-usaha kamu itu, wahai manusia, berbeda-beda juga. Tidak obahnya seperti perbedaan apa tadi? Malam dan siang, seperti perbedaan lelaki dan perempuan. Bahkan perbedaan satu orang dengan yang lain. Kita itu seakan-akan, kita ini manusia, seakan-akan kita punya dunia sendiri. Bapak duduk sekarang, ibu duduk di sini, itu pikirannya bisa beda-beda enggak? Tidak mungkin 100% sama. Kalau itu berbeda-beda, kira-kira Tuhan akan mempersamakan mereka? Pasti karena amalan berbeda, motivasi berbeda, dan lain-lainnya berbeda, pasti perlakuan Tuhan yang Maha Adil ini berbeda-beda pula. Nah, dalam konteks amal ini, dan dalam konteks ganjaran dan dampak dari amal itu, pada garis besarnya manusia bisa dibagi dua. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini kelompok pertama. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Walaupun kita berbeda-beda, boleh jadi satu orang sholat sunnahnya pakai kunut, yang lain tidak pakai kunut. Beda enggak?
Tetapi kalau sudah dalam konteks sesuai dengan tuntunan agama, itu dia masuk shaddaqa bil husna. Bisa saja. Boleh jadi satu orang sholat, yang lain tidak sholat. Ini beda. Tetapi ini bukan di dalam koridor taat kepada Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh. Fa'ammaman a'ta. Maka barang siapa yang memberi. Memberi apa? Tidak dijelaskan memberi apa. Memberi ilmunya, memberi hartanya, memberi a'ta, fa'amman a'ta wa saddaqa bil husna. Dan dia percaya bahwa ada ganjaran Tuhan. Itu arti pertama al-husna. Saddaqa bil husna, percaya bahwa ada jalan menuju ke kebaikan. Al-husna juga berarti al-kalimat thayyibah. Saddaqa bil husna, mempercayai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa itu? Fasaniyassirhu lil yusra. Kami akan mempermudah dia menuju jalan yang mudah. Demikian juga sebaliknya. Baik, kita akan berhenti sejenak melihat satu fragmen. Kemudian kita akan diskusikan dan lanjutkan bahasan. Yan, Yanti. Iya, Pak. Kita break aja dulu, Yan. Wah, ini masih banyak, Pak. Sudahlah. Pekerjaan hari ini kita sudahi aja dulu. Lagian kalau diterusin juga nggak ada selesainya. Baik, Pak. Sudah malam. Kamu pulang bareng saya aja ya? Apa nggak terlalu merepotkan Bapak? Enggak lah. Sekalian saya mau ngajak kamu makan. Kalau begitu terserah Bapak aja deh. Ya? Mari. Mau makan apa, Yan? Aku apa ya? Ini aja deh, bakso. Baksonya satu, Bang. Kok pesen satu? Bapak makan apa? Saya soto aja deh. Malam, Pak. Malam, Bang. Sotonya satu, Bang. Oh iya, Pak. Kok sepi, Bang? Sepi, Pak. Nggak tahu. Beberapa hari ini sepi sekali. Oh ya? Sudah balik modal saja, syukur, Pak. Mungkin doanya kurang kali, Bang. Kalau soal doa sih nggak pernah berhenti. Jelek-jelek begini, sholat malam nggak pernah absen, Pak. Oh ya? Ya, mungkin Allah belum membuka pintu rezeki buat saya. Si Abang bisa aja. Pakai jeruknya, Pak? Oh iya, pakai. Sambalnya udah, Bang? Sudah, Pak. Emangnya Bapak sering datang ke sini? Ya, nggak juga sih. Cuman kadang-kadang aja saya kesini. Kemarin malam, saya diajak teman bisnis ke kafe. Aduh, rame. Dan bisingnya, minta ampun. Kafe mana itu, Pak? Di daerah Glodok, kata temanku, tiap hari nggak pernah sepi pengunjung. Wah, kalau begitu mau dong saya sekali-kali diajak ke sana. Saya kan juga ingin tahu kafe di daerah Glodok itu. Boleh. Habis ini langsung aja kita ke sana. Tapi gimana dengan pekerjaanmu besok? Kan ada klien dari Singapura. Hai, apa kabar, Ar? Dari mana aja? Dari kantor. Gabung sini aja yuk. Gabung sini aja ya. Bener nih. Iya, masa sih? Ini siapa? Oh iya, kenalin nih, sekretaris saya. Aar. Tapi bener nggak ngeganggu?
Ngeganggu apaan? Ya enggak lah. Emang saya lagi pacaran lah. Kamu mau makan apa, Ra? Makan apa ya? Saya mau pesan minuman dulu lah. Mbak es jeruk ya? Pak Ar kerja di mana, Pak? Saya kerja di PT RPL. Yan, ini dia nih orangnya yang saya ceritain tadi. Dia yang sering ngajakin saya ke kafe. Kamu bisa aja, Don. Saya mau lihat-lihat dulu makanannya ya. Selamat malam Pak, silahkan. Apa benar nih pecel asli dari Blitar? Iya dong Pak, ini memang asli dari Blitar Pak. Bapak mau yang pedas atau yang cukupan Pak? Kalau memang yang asli, saya pesan yang pedas sekali Mbak. Oh iya Pak. Jangan lupa kerupuknya. Baik Pak. Kamu pesan makan apa, Ar? Saya pesan nasi pecel khas Blitar. Tuh. Asik kan? Masa sih Pak Ar doyan nasi pecel? Jangan salah Yanti. Justru pecel itu makanan yang paling bagus buat kesehatan. Sayurnya banyak, berserat tinggi. Tapi saya heran, kenapa banyak orang yang tidak pesan nasi pecel? Ar, yang kamu bilang tuh betul. Cuman yang nggak habis pikir, kenapa penjual pecel itu sepi pembeli ya? Padahal yang lain juga rame-rame aja kan? Don, kamu ingat kafe yang di Glodok? Wah, itu kafe tiap malam banyak banget pengunjungnya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi sayangnya mereka semuanya pada minum dan nyabu. Ya, itulah modern bagi mereka. Itu kan haram, Pak. Justru yang haram-haram itulah yang banyak pengunjungnya. Betul nggak, Ar? Contohnya aja, kafe di Kebayoran sama penjual pecel itu. Dagangannya halal. Setiap saat berdoa. Tapi nyatanya kehidupan mereka begitu-begitu aja. Ya, itulah misteri kehidupan. Yang tahu hanya Allah. Mari kita pulang. Jadi enggak kita ke Glodok? Terus, besok kan kita harus temuin klien. Yuk pulang. Silahkan. Ada satu pertanyaan di sini bahwa bermacam-macam orang yang mencari nafkah, ya Pak ya. Mulai dari tukang pecel, kemudian dari pedagang kaki lima sampai yang berada di mal-mal. Tapi kemudian pada kenyataannya ternyata mereka yang berada di pedagang kaki lima di golongan ekonomi bawah justru malah kesulitan mereka mendapat rizki itu. Di sini terlihat bahwa kenapa Tuhan tidak memberikan kemudahan kepada mereka yang berada di garis bawah gitu, yang ekonominya lemah, yang hanya punya modal sedikit, pedagang kaki lima, tukang pecel maupun yang lainnya. Justru yang lebih rame-rame itu malah yang ada di mall, yang ada di kafe-kafe dan seterusnya. Itu aja. Terima kasih. Kesimpulannya Allah tidak memberi kesempatan, tidak memudahkan kepada yang ini, memudahkan pada yang itu. Begitu kan pertanyaannya. Satu hal dulu kita mau lihat. Rezeki itu apa toh?
banyak orang menduga rezeki itu hanya harta. Padahal rezeki bukan hanya harta. Banyak orang menduga bahwa rezeki itu hanya apa yang diperoleh, bukan apa yang Anda terhindar darinya. Ada rezeki positif, ada rezeki pasif. Dua orang, yang satu hanya dapat 100.000, yang satu dapat 1 juta. Belum tentu yang 1 juta lebih banyak rezekinya dari yang 100.000. Karena boleh jadi yang 1 juta dapat ini anaknya sakit-sakitan. Boleh jadi dia sakit-sakitan sehingga ke dokter memerlukan biaya ini. Nah, begitu juga ketenangan, boleh jadi ini yang dapat 100 juta tidak tenang, yang dapat 1 juta lebih tenang. Nah, ini dulu harus kita luruskan persepsi kita tentang rezeki, apalagi kalau sudah berkata bahwa Tuhan adil atau tidak adil. Yang kedua, siapa yang lebih mengetahui kemaslahatan seseorang? Penciptanya atau dirinya? Nah, ini juga harus ya kan? Nah, Allah sudah mengatur untuk yang terbaik buat orang ini sekian. Yang terbaik buat orang ini sekian. Kalau lebih menjadi tidak baik baginya. Ada seorang sahabat Nabi minta didoakan supaya kaya. Nabi terus berkata, udahlah cukup, udah doakan saya. Dia jadi kaya raya, tetapi akibatnya apa? Dia tidak sholat jamaah lagi, dia tidak zakat, dia tidak ini lagi. Jadi ini harus dihayati semua ini. Seperti itu, di sana nanti kita akan melihat keadilan Tuhan itu. Yang ketiga yang saya ingin kemukakan menyangkut hal rezeki ini adalah boleh jadi dia tidak memperoleh kemudahan itu karena upayanya belum maksimal. Saya ingin garis bawahi bahwa di sini Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Kami akan mudahkan baginya. Kami itu kalau menunjuk kepada Tuhan antara lain menunjukkan keterlibatan selain dari Tuhan. Termasuk keterlibatan yang bersangkutan. Kemudahan yang akan diberikan oleh Allah itu jangan tunggu Allah yang memberi kemudahan tanpa upaya Anda. Nah, boleh jadi kemiskinan dan lain-lain sebagainya itu, ketidakperolehan kemudahan itu disebabkan karena masih kurangnya usaha yang bersangkutan. Saya kira jelas. Kita lanjutkan bahasan kita. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun yang kikir, tidak mau mengeluarkan hartanya, enggan memberi pengetahuannya, kikir menyangkut waktu yang disediakan untuknya, kikir menyangkut kekuatannya, itu semua bisa termasuk di dalam bakhila. Wastaghna, dan merasa cukup dengan apa yang ada dirinya. Sehingga apa? Salah satu contoh, saya tidak mau membantu orang lain karena saya cukup, saya tidak perlu dibantu. Atau bisa ada orang merasa dirinya pinter, saya tidak perlu ada saran dari Anda. Istaghna, merasa cukup dengan apa yang dirinya. Ya toh? Wa amma man bakhila wastaghna. Ada orang, saya tidak perlu merujuk kepada tuntunan ilahi. Saya punya akal cukup. Istaghna, itu semuanya termasuk dalam kata-kata istaghna, merasa cukup. Terus wa kadzdzaba bil husna. Kita sudah jelaskan al-husna bisa berarti ganjaran, bisa berarti balasan, bisa juga berarti kalimat la ilaha illallah. Dia mendustakan keesaan Tuhan, apa yang terjadi baginya, fasanuyassiruhu lil usra. Usra itu lawannya yusra. Yusr itu gambaran dari segala macam kemudahan. Itu sebabnya maisir, judi. Kenapa dinamai terambil dari kata yus? Karena memperoleh harta dengan gampang. Yasar, kekayaan, suatu hal yang positif. Lawannya usra.
wanita yang sulit melahirkan dinamai a'saratil mar'ah. Fasan yassiruhu lil usra. Kami akan arahkan dia menuju kesulitan. Oke. Satu hal yang saya ingin garis bawahi. Sanuyassiruhu. Sin itu artinya akan. Jadi jangan katakan bahwa sekarang saya dapat, tapi akan. Boleh jadi sekarang, boleh jadi besok, boleh jadi lusa. Begitu juga dengan al-usra. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Tidak berguna baginya hartanya pada saat dia meluncur. Meluncur kemana tuh? Neraka itu berada di bawah. Orang ini di atas, tidak berguna baginya hartanya pada saat dia jatuh, meluncur ke bawah, ke dasar neraka. Mengalami satu kejatuhan. Wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa. Siapa yang ditimpa oleh murkaku, firman Allah, maka dia telah meluncur jatuh ke bawah. Pernah satu ketika di zaman Rasulullah ada terdengar suara keras. Terus Rasul bertanya, kamu tahu apa suara itu? Tidak. Oh, itu suara batu jatuh ke dasar neraka 500 tahun baru sampai ke bawah. Taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alaina lal huda. Kami yang menetapkan atas diri kami untuk memberi petunjuk. Ini ada petunjuk baik. Karena itu orang yang belum dapat petunjuk tidak berdosa apabila dia melanggar. Tetapi kalau petunjuk itu bisa didapatkannya dan dia tidak berusaha mendapatkannya, maka dia berdosa. Ya kan? Anda tidak berdosa kalau tidak tahu. Tetapi kalau Anda bisa tahu lantas tidak tahu, Anda bisa dituntut. Mahasiswa yang ada di S2 atau di S1, kalau tidak lulus, itu dia salah. Tetapi kalau anak baru di SD ditanya persoalan yang di S2, dia tidak salah karena memang dia tidak bisa tahu. Allah menganugerahkan kita akal, Allah mengutus Rasul, Allah menganugerahkan kita naluri, Allah menganugerahkan kita panca indera, itu semua bagian dari hidayatnya. Berdosa kalau Anda tidak menggunakan itu. Itu yang dimaksud inna alaina lal huda. Kami yang bertanggung jawab. Kami yang akan memberikan petunjuk manusia. Melalui panca inderanya, melalui akalnya, melalui pengiriman rasul-rasul, melalui Al-Quran. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Jangan duga kami memberikan petunjuk kepada kamu itu karena kami butuh. Kami gak butuh, itu untuk kepentingan kamu. Kenapa kami tidak butuh? Karena dunia dan akhirat milik kami. Innalana lal akhirata wal ula. Wewenang seluruhnya di tangan Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang menghendaki dunia akan diberi dunia oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah dan bagi siapa yang dikehendakinya. Itu ada ayat dalam Al-Quran, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nasha. Kami berikan dia apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Terus waman aradal akhirah, dan siapa yang mau kebahagiaan akhirat. Ada syaratnya, wasa'a laha sa'yaha, dan dia berusaha sesuai dengan cara memperoleh akhirat itu. Wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhu mashkura. Itulah yang disyukuri dia punya usaha. Usahanya dia harus berusaha, dia harus beriman, dan usaha itu sesuai dengan jalur yang ditetapkan Allah. Ulaika kullun numiddu haula'i wa haula min ata'i rabbik. Semua kami berikan. Dan itu dari anugerah Tuhanmu. Yang di dunia kami beri yang di dunia. Yang di akhirat kami beri di akhirat. Dan anugerah Tuhanmu itu tidak pernah terhalangi selama orang mengikuti sistem yang ditetapkannya. Itu yang dimaksud dengan
wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladza la yaslaha illa al ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Aku berikan kepada kamu semua peringatan tentang apa? Naran taladza, ada api yang berkobar. La yaslaha illa al ashqa, tidak ada yang masuk di api yang berkobar itu kecuali yang paling sengsara. Siapa yang paling sengsara? Nah, kita lihat, ada orang kehilangan anak di dunia, kehilangan harta di dunia, dia celaka. Tapi kalau di dunia terbatas. Sementara yang paling celaka itu, yang paling sengsara itu, yang kesengsaraannya langgeng, yaitu di akhirat. Tidak ada yang paling sengsara, yang paling celaka, kecuali orang yang meninggalkan nilai-nilai agama. Fa'anzartukum nalan taradza alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mengingkari tuntunan-tuntunan agama dan berpaling dari tuntunan-tuntunan itu. Baru dia katakan wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, dan dia akan terhindar dari neraka itu siapa yang memberikan hartanya untuk menyucikan jiwanya. Sementara ulama berkata ayat ini turun menyangkut Sayyidina Abu Bakar. Ada Bilal disiksa oleh tuannya Umayyah. Sayyidina Abu Bakar beli dengan harta yang sangat besar. Allah menjanjikan wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Waktu dia membayar dengan harga mahal itu, ada yang berkata begini, iya karena Bilal punya jasa kepada Abu Bakar. Turun lagi lanjutannya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Itu bukan karena Abu Bakar mendapat jasa dari seseorang maka dia ini, tapi itu dia keluarkan karena apa? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidak ada yang diharapkannya dari situ kecuali untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan pasti dia akan ridha. Walaupun ayat ini dikatakan turun terhadap Abu Bakar, tapi bisa menyangkut semua orang yang mengikuti cara-cara yang digambarkan di sini. Baik, kita diskusi. Yang mau bertanya, saya silahkan bertanya. Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya menyangkut ucapan Ustadz yang beberapa saat tadi, yaitu tentang sodakatul hasanah. Sedekah kebaikan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dan kalau kita melihat dalam surat Al-Lail yang sudah diterjemahkan di kertas ini, kita melihat orang yang bekerja dengan mudah, misalnya menyanyi di kafe, tapi dengan mudahnya dia mendapat uang yang banyak. Dan juga kita melihat abang sayur yang dagang di tengah malam dan hujan gerimis. Dan mbok pecel yang berdagang, dagangannya sudah capek diolahnya tapi tidak cepat laku, sehingga akhirnya mendapat rezeki yang sedikit. Kita tahu kalau sholat atau ibadah waktu malam adalah kesukaan Allah. Seandainya mereka dalam kehidupannya berdagang terus dengan rezeki yang sedikit, tidak melakukan sholat lail, ibadah malam, apakah dengan pedagang yang kehujanan di pinggir jalan, abang sayur itu dengan sedekah kalimah thayyibah la ilaha illallah sama pahalanya dengan sholat malam? Atau mbok pecel begitu juga? Wassalam. Terima kasih. Yang pertama dulu yang saya ingin jelaskan lagi, shadaqah bil husna. Shadaqah itu artinya membenarkan, bukan sedekah. Memang sedekah dan shadaqah itu dari akar kata yang sama. Dua-duanya bisa berarti benar. Sedekah mestinya dikeluarkan dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah, ikhlas. Jadi pemberian yang dibenarkan oleh Allah karena ikhlas dan sebagainya, itu sebabnya dia dinamai sedekah. Oke.
Jadi saddaqa bil husna, membenarkan apa? Al husna, bahwa setiap amalan ada ganjarannya di akhirat, atau al husna membenarkan kandungan ucapan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, selanjutnya, Ibu, sholat malam memang anjuran, tetapi ada orang yang tidak bisa sholat malam. Kalau kita baca perintah Allah dalam surah Al-Muzammil, di surah Al-Muzammil itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Nabi sholat malam. Kemudian ada orang-orang sahabatnya yang mengikuti beliau. Tiba-tiba yang ikuti ini keletihan. Maka turun alternatif pengganti. Alimallahu annakum lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Orang yang tidak bisa sholat malam, alternatif lain dia bisa belajar. Alima annakum Tuhan mengetahui bahwa kamu tidak bisa menghitung persis, itu sulit bagi kamu. Dia mengetahui ada orang yang berjuang, ada orang yang belajar, ada orang mencari rezeki Allah. Nah, ini semua bisa menjadi alternatif pengganti kalau memang orang tidak bisa sholat malam. Jadi yang mencari rezeki secara halal dan benar, itu mendapat ganjaran tidak kurang dari ganjaran dapat sholat malam. Mahasiswa yang sholat malam tapi mengabaikan pelajarannya, itu dosanya bisa ada. Karena ini prioritas buat dia daripada itu. Seorang yang harus masuk kantor, tetapi dia tidak masuk kantor dengan alasan sholat malam, itu bisa berdosa karena ini adalah kewajiban dan itu adalah sunnah. Jadi saya kira begitu, Bu, ya. Saya ingin mengambil kesimpulan dari surah yang kita bacakan ini. Yang pertama, ada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan dunia ini. Perbedaan itu merupakan keniscayaan. Anda tidak bisa menjadikan semua orang ini sama. Paling tidak, yang paling pasti dan jelas setiap orang berbeda sidik jarinya. Ya kan? Ada perbedaan. Dan tentu perbedaan itu antara lain menyangkut amal-amal manusia. Tidak mungkin tidak adil kalau yang berbeda dipersamakan. Karena ada amal baik, ada amal buruk. Pasti amal baik itu berbeda dengan amal yang buruk. Samakah yang buta dengan yang melek? Samakah cahaya dengan gelap? Samakah yang berbuat dosa dengan yang berbuat ketaatan? Pasti tidak sama. Dan karena tidak sama, maka pasti ganjarannya pun dan balasannya akan berbeda. Itu satu. Yang kedua, kita akan lihat bahwa di surah ini Allah memberikan gambaran tentang perbedaan dalam amal itu. Nah, ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, yang tidak percaya ini biasanya lahir ketidakpercayaan dan keangkuhannya karena dia memiliki harta. Karena itu di sini ditekankan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hei, kamu merasa diri berkecukupan karena kamu punya harta? Ketahuilah bahwa harta yang dimilikinya itu tidak akan berguna sedikit pun padanya. Tetapi orang yang menggunakan hartanya untuk mendapatkan ganjaran ilahi, itulah yang akan mendapat kedudukan tinggi di sisi Tuhan, sampai-sampai di sini dikatakan wala saufa yarda. Dia akan puas dengan ganjaran Tuhan. Bahkan ada yang mengartikan wala saufa yarda, Tuhan akan puas kepada dia. Kalau sudah Tuhan ridha kepada seseorang, itu tidak ada lagi suatu kedudukan yang demikian istimewa melebihi ridha Allah kecuali melihat wajah Allah. Itu yang dimaksud dengan wala saufa yarda. Ini barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil.